boleh jadi Pak Jokowi membuka ijazah itu dan dia kemudian berdamai dengan orang-orang yang meminta untuk membuka. Tapi jangan ketika dia memperlihatkan ijazah itu justru dia bermasalah dengan kita yang percaya dengan dia. Iya. Gitu loh. Nah, jadi gini, kalau Pak Jokowi buka, jangan-jangan Om Angga yang marah, kan gitu. Iya. Kenapa sih Pak Jokowi ngalah, kan gitu. Loh, kita yang tadinya simpatisan berat Pak Jokowi, dengan Pak Jokowi membuka ijazah itu, maka kita jadi kurang simpati. Kok Pak Jokowi, kita udah kelahi di jalanan, kelahi di medsos, kelahi di channel YouTube-nya Bang Bil, Bapak malah bukain, kan gitu. Itu kan simbol bahwa Jokowi mengalah kepada orang-orang yang sejak awal tidak mendukung dia dan anaknya di Pilpres. Kan lucu nih. Roy, ya, Tifa, Rismon, Anda harus tahu, kebanyakan dari orang-orang yang mendukung Anda itu aksinatuhum ma'aka wa suyufuhum alaika. Wajahnya bersama Anda, tapi pedangnya juga mengintai Anda. Kembali bersama saya lagi Bang Bil Offside ya, di channel kesayangan kalian semua dan yang paling saya sayang juga. Oke, seperti biasa aku ada tamu yang spesial malam hari ini. Nah, kalian yang sudah mengikuti sejak awal kisruh ijazah palsu, kali ini aku akan kasih daging, hati, limpa, lidah, dan juga beragam yang dimasukin dalam coto. Ada dua narasumber spesial di kesempatan malam hari ini. Aku langsung perkenalkan saja. Di sini ada Bung Alkindi Gemoy, ya, Presiden Gerakan Masyarakat Optimis dan Yakin. Bang Kindi sehat, Bang Kindi, seperti biasa? Sehat banget. Siap. Ini di mana posisi? Di Jakarta atau di Kaltara atau di mana ini? Di Kalimantan Utara. Aduh, siap. Oke, aku mau sebelum ke Bang Angga, nanti kita mau bongkar soal kisruh ini berkaitan dengan isu politiknya, sekaligus isu nasional, isu hukumnya. Aku mau ke Bang Kindi dulu. Bang Kindi, coba bisa nggak berikan penjelasan ke forum ini, kira-kira sampai kemana arah akhir dari kisruh ijazah palsu dalam pandangan ente? Silakan. Ya, terima kasih Bung Taufik, Bung Angga. Saya kira kalau kita membahas soal kisruh ijazah palsu ya, saya tetap sejak awal start kasus ini kemudian menyeruak ke muka publik, saya tetap meyakini bahwa ini agenda politik. Ya, suka atau tidak dari awal saya meyakini itu, dan keyakinan saya ini makin kesini makin membuat saya lebih yakin lagi dengan situasi yang tentunya bisa kita lihat lah bagaimana Richmond Sianipar yang awalnya bicara tentang paper, bicara tentang news roman, bicara tentang tahun kelahiran kertas segala macam, terus tiba-tiba berpindah ke skripsi, lalu kemudian mencari-cari celah, terus datang lagi Kasmujo menelisik langsung ke Pung di mana Pak Jokowi melakukan KKN, dan yang terakhir ini numpang di balik pernyataan PDI Perjuangan ini Tigor Bitor yang mengaku bahwa ijazah tersebut dibikin di Pasar Pramuka. Semua ini dalih-dalih yang mereka utarakan sebenarnya hanya karena dua hal ya. Yang pertama pasti karena memang mereka tidak mampu membuktikan secara hukum, dan yang kedua juga ya secara politis tentu sebagaimana yang sering disampaikan oleh Bang Rocky Gerung misalnya, kalau sebuah komponen atau kelompok yang kemudian berada di tengah lautan dan kapalnya hampir saja tenggelam, maka semua yang kemudian menjadi potensi untuk bertahan hidup akan mereka lakukan. Misalnya ya kalau ada kaleng pun ngapung di laut, kaleng pun akan jadi tempat bersandar untuk menyelamatkan diri, kan gitu. Jadi sampai detik ini sangat bisa kita simpulkan bahwa kalau ditanyakan kenapa jadi bertele-tele urusan ijazah Pak Jokowi, ya memang karena sangat politis, seperti Bang Angga nanti akan menerangkan lah bagaimana upaya teman-teman mendelay, ingkar dan seterusnya. Ya, saya lebih ke perspektif politiknya bahwa memang barang ini didesain cukup panjang. Bayangkan saja di tengah persiapan mereka jadi tersangka, Rismon justru melaporkan Pak Jokowi di Polda ya, melaporkan Pak Jokowi terkait beberapa masalah yang dia sampaikan. Roy Suryo juga melakukan hal ini. Sebenarnya ini semua upaya untuk mendelay ya, upaya untuk mendelay
persiapan status mereka yang akan menjadi tersangka. Jadi kegaduhan harus terus diperpanjang untuk menjaga ritme ini. Ya. Dan dari situlah hampir bisa kita pastikan bahwa kerja-kerja politik ini memang betul-betul sempurna. Mereka grand desainnya sejak awal, grand desainnya udah disiapkan. Begitu pula juga dengan kalau kita mau mengkomparasi, tiba-tiba saja muncul agenda pemakzulan Mas Gibran Rakabuming Raka. Saya kira ini setali tiga uang ya. Tidak mungkin barang ini berdiri sendiri-sendiri, tapi memang barang ini sudah didesain jauh-jauh hari sejak awal memang sudah didesain untuk membuat keadaan ini makin gaduh, makin runyam, hanya dalam rangka mereka lepas dari jeratan-jeratan hukum. Jadi sangat politis sekali kalau menurut saya sampai hari ini, Bung Taufik. Ya. Begitu. Oke, keren. Nah, sebelum kita lebih lanjut, sekarang pertanyaannya kemudian adalah apakah akhirnya dengan kisru ijazah palsu ini yang ente bilang ini setali tiga uang, apa istilahnya itu, dengan agenda pemakzulannya Gibran, sebenarnya korelasinya dari sisi mana itu? Iya, karena memang agenda besarnya memang itu. Ijazah palsu ini hanya pintu masuk sebenarnya. Jadi kan sekali lagi saya tidak akan meralat apa yang saya sampaikan bahwa memang agenda besarnya itu adalah merusak elektabilitas Pak Jokowi, merusak popularitas Pak Jokowi, agar kemudian hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo makin tidak harmonis. Lalu kemudian di saat yang sama Gibran juga harus diagendakan untuk dimakzulkan gitu loh, agar kemudian memang cita-cita politik ini harus sampai pada level-level seperti itu. Ya, kita juga bisa melihat itu. Nah, kemarin itu Pak Jokowi di alam yang sadar menyatakan bahwa saya menduga bahwa apa yang terjadi selama ini memang adalah sebuah desain politik. Pak Jokowi kan menyampaikan itu. Ini sudah sangat politis. Kemudian Bima Arya, PDI Perjuangan lah maksud saya, itu kemudian mengkanter sembari menyatakan bahwa harusnya Pak Jokowi jangan melontarkan kalimat itu. Itu tidak melambangkan kenegarawanan, tidak melambangkan kebijaksanaan. Loh, apa yang salah? Apa yang salah dengan pernyataan Pak Jokowi itu? Beliau politisi dan feeling politiknya pasti bekerja di ruang dan waktu. Kan gitu. Semua yang terjadi ini kan orang bodoh pun bisa melihat itu gitu loh. Skema ini dari awal seperti apa, tiba-tiba penumpangnya jadi rame, Said Didu juga tiba-tiba semesra itu hari ini dengan gerbong Roy Suryo dan kawan-kawan. Sekali lagi, ini memang panitia yang sudah terbentuk lama ya. Panitia ijazah palsu, panitia pemakzulan ini memang sudah terbentuk lama gitu loh. Hanya memang mereka baru mengacarakan sekarang setelah melihat situasi, memanfaatkan termasuk ya kalau secara politik multiplier efeknya yang bisa saya sampaikan adalah kita harus juga menerima satu keadaan bahwa memang saat ini ekonomi kita alami kelesuan. Gitu. Kita juga harus berani bilang bahwa memang situasi kita sedang tidak baik-baik saja. Walaupun itu biasa menjadi tradisi kepada pemimpin baru. Pemimpin baru itu pasti punya dampak ekonomi di awal-awal. Karena kan ada hal yang dirubah, ada hal yang dirancang yang mungkin itu akan menyerap energi ekonomi. Nah, kelesuan ekonomi ini kan punya dampak yang cukup signifikan terhadap penilaian publik terhadap pemerintah. Pada keadaan-keadaan seperti ini, maka pikiran-pikiran yang saat ini lagi galau terkait kehidupan ekonomi kerakyatan, masuklah agenda ijazah palsu, pemakzulan. Ini coba ditumpangi pada emosi publik yang saat ini tengah memang berada di zona-zona yang kurang baik. Sehingga target utamanya itu adalah menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Itu sebenarnya ujung yang sesungguhnya. Sembari keributan yang dibangun ini juga ingin menegaskan kepada publik bahwa di era kepemimpinan Pak Prabowo, Indonesia ini gaduh secara politik. Kegaduhan ini punya implikasi yang sangat berat bagi iklim investasi internasional terhadap Indonesia. Tapi di beberapa momen kan sebenarnya mereka juga berharap sekali dan memberikan puji-pujian terhadap Pak Prabowo. Apakah kemudian ini seolah-olah mau mengganggu Pak Prabowo? Ya, orang-orang ini kan sejak awal sudah punya niat bulus dan palsu, Bik. Dan Pak Prabowo mengetahui itu gitu loh. Jadi hati-hati, Pak Prabowo juga nggak mungkin membuka diri terhadap komponen ini gitu loh, karena sangat berbahaya. Roy Suryo siapa? Roy Suryo ini anak Mas Jokowi dulu.
hampir seperti saudara, sampai ngaku Jokowi adalah kakak saya kan gitu. Tapi pada gilirannya hari ini Roy Suryo menyerang membabi buta. Bahkan semua hal yang disampaikan oleh tim Pak Jokowi, baik tim hukum maupun teman-teman dari Jokowi Mania, semua dibantah oleh Roy Suryo gitu loh. Bahkan Roy Suryo itu sekali waktu menantang, berani sumpah Quran, berani kan gitu-gitu, berani bersumpah nggak. Giliran Pak Profesor Paiman menyebut nama Allah rela mati, dia nggak percaya tetap. Kan gitu. Jadi susah juga. Nah, kemarin juga dia minta Pak Jokowi, apa susahnya sih memperlihatkan ijazah? Kan gitu. Kalau memperlihatkan kan semua clear. Nah, kemarin dia menyatakan bahwa dia punya 5 sampling ijazah setahun dengan Pak Jokowi, yang itu akan dia buka di pengadilan. Ya kan? Giliran kita nanya, kenapa lu nggak buka sekarang? Oh, nanti akan saya buka di pengadilan. Loh, lu aja bisa. Sebagai penuduh akan buka di pengadilan. Masa Pak Jokowi yang tertuduh nggak boleh bukanya nanti di pengadilan? Kan gitu. Jadi suka atau tidak, semua cara dan alasan-alasan ini akan dibangun terus oleh mereka untuk berlindung dari persiapan mereka jadi tersangka cepat-cepat. Barang ini akan diolah cukup panjang dan pengolahannya saya duga sampai menjelang pemilu. Itu dugaan saya. Sekarang kan ini bukan cuma soal mereka ingin menanyakan semata, dan kita nggak mau baca soal politisnya. Berangkat dari ada penelitian yang dilakukan oleh Rismon Sianipar dan juga Roy Suryo, walaupun kalau Roy Suryo kan memang sejak awal motivasinya sangat politis gitu. Penelitian mereka ketika kisru ijazah palsu ini, yang akhirnya Dian Sandi melemparkan ke media sosial bahwa ini adalah ini loh yang aslinya, setelah ribut-ribut karena memang nggak pernah diketahui kan ijazahnya Pak Jokowi. Nah, ditelitilah oleh orang yang pakar digital forensik itu yang namanya Rismon Sianipar, dalam elanya, hitung-hitungan pewarnaannya, font Times New Roman-nya, ini palsu. Nah, berangkat dari penelitian ini, dicocok logikanlah juga dengan peristiwa di UGM. Ternyata skripsinya Pak Jokowi dan teman-temannya sebagian besar tidak ada tanda tangan dewan pembimbing, penguji, dan kertasnya Times New Roman yang tidak ada di era 80-an. Semua teori cocok logi ini akhirnya membuat kesimpulan bahwa ada konspirasi besar. Ya, konspirasi besar di mana Pak Jokowi tidak pernah memiliki ijazah, bahkan tidak lulus karena dia sarjana muda, walaupun itu sebenarnya kita udah bantah lah, dan lain-lain sebagainya. Intinya mereka melihat ada dengan teori cocok logi itu memastikan Pak Jokowi ini tidak punya ijazah. Bahkan UGM pun menurut Rismon Sianipar itu bermain. Maka sudah tidak penting lagi soal ini hak atau tidak berhak memperlihatkan ijazah. Tapi yang paling penting di sini adalah membongkar bahwa ada sebuah konspirasi besar itu tadi. Kemudian Pak Jokowi melaporkan mereka. Pertanyaannya, melaporkan soal apa? Pak Jokowi melaporkan mereka ini apakah kategorisasi kriminalisasi atau kenapa harus dilaporkan mereka ini? Karena mereka kan sedang melihat bahwa ada sesuatu yang perlu diungkap ke ruang publik. Iya, siapa Pak Jokowi di masa lalu gitu loh. Ya. Emang Pak Jokowi siapa? Anak rektor UGM. Terus kemudian dia bisa minta tolong, sudah Pak bikinin aja aku ijazah kan gitu, kan enggak bisa. Kalau saya pikir gini, itu kan dalih-dalih yang dipakai oleh mereka yang katanya ahli ya. Itu kan dalih-dalih, tapi kan kembali kepada aturan yang berlaku bahwa yang bisa menentukan ijazah itu palsu atau tidak adalah lembaga yang mengeluarkan ijazah itu. Kan gitu. Jadi aku punya analogi begini. Misalnya saya ini ownernya Toyota misalnya. Ini saya sebut merek nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Terus nanti saya keluarin produk namanya Avanza mobil. Satu dunia tahu bahwa Avanza itu modelnya kayak gitu tuh, yang keluar itu. Tiba-tiba minggu depan aku keluarin juga Avanza, agak ya nggak terlalu mirip-mirip amat, tapi tetap Avanza namanya gitu. Terus ente mau apa kira-kira? Terus ente mau bilang, oh ini Avanza palsu? Nggak bisa kan, saya yang ngeluarin gitu loh. Jadi saya juga berpikir terkait ijazah Jokowi juga seperti itu gitu loh. Kalaupun misalnya dia bilang, oh ini beda ini apa? Papernya beda, urat segala macam. Lah kalau UGM bilang iya, mau dia beda seluruhnya juga. Kalau saya bilang saya yang keluarin, lu mau apa? Kan gitu. Itu dalam perspektif ketika kita mau mendudukkan problem ini secara hukum. Tapi memang lagi-lagi ini ada upaya mempolitisasi hukum gitu loh. Jadi hukum ini dipakai untuk berselancar, bermain-main terus gitu ya. Bermain-main dengan tema bahwa mereka ini ahli,
Dan hebatnya mereka ini jauh sebelum perspektif hukum mereka dengungkan, mereka melabelkan diri sebagai ahli panjang dulu, Pik. Itu lebih dari 2 bulan. Saya menghitung itu. Saya menghitung. Jadi brand design mereka ini, jadi mereka mendesain cerita bahwa mereka ini adalah ahli, itu dibikin dulu kepercayaan publik dulu bahwa, publik sepakat dulu ya bahwa Rismond ini adalah ahli, bahwa yang namanya Ibu Dr. Tifa adalah ahli, bahwa Roy Suryo adalah ahli. Sepakat dulu. Sepakat dulu bahwa mereka ini ahli. Nah, pada alam berpikir ketika orang sepakat mereka ini ahli, maka mereka bisa berdalih atas nama keahlian mereka itu. Dan segmen publik pasti akan berpikir, oh iya, jangan-jangan betul. Kenapa? Karena yang ngomong ini ahli. Gitu. Walaupun sebenarnya keabsahan sebuah lembar ijazah itu yang menentukan asli dengan tidak bukanlah ahli. Bahkan saya tahu di persidangan pun biasanya ahli itu hanya dimintai keterangan, setahu saya, gitu loh. Ahli-ahli yang dipakai di persidangan, bukan kemudian dia sebagai penentu kebenaran. Biasanya hanya menjadi bahan pertimbangan-pertimbangan dari pengadilan, dari hakim. Nah, jadi memang sekali lagi karena ini grand design, karena ini memang sudah disetting, bahkan saya menuduh ada RAB-nya barang ini, gitu. Ada rencana anggaran. Ya serius. Saya meyakini ini proposalnya ada, gitu loh. Lawang ada yang lari ke Australia, ada yang lari ke Inggris nih pakai uang siapa ini kita nggak tahu gitu. Agenda apa semua. Oh enggak, ini upatungan kami atas nama kesadaran. Waduh, sudahlah, Pik. Kita ini orang Jakarta, Om Angga tahu lah. Jakarta itu kencing bayar, Pik. Gitu loh. Nggak ada yang gratis, apalagi orang yang mau senekat ini, gitu. Saya anggap apa yang mereka lakukan ini cukup nekat, gitu. Apa yang mereka lakukan ini cukup nekat, semata-mata berdalih atas nama negeri ini adalah negeri demokratis, berdalih atas nama kebebasan berbicara, menyampaikan pendapat, berdalih bahwa mereka adalah ahli, sehingga mereka mencoba untuk liar di hadapan hukum, agar hukum agak sulit menangkap karena cukup licin apa yang mereka gerakkan, kan gitu. Nah, sehingga saya tetap meyakini satu hal, bahwa ketika Pak Jokowi sudah pasang kuda-kuda, Pak Jokowi menegaskan bahwa biarkan pengadilan yang akan mengambil keputusan, maka Pak Jokowi sudah berhenti berpolitik di situ. Ya, saya menganggap Pak Jokowi sudah berhenti di politik. Kenapa? Apa itu? Karena Tunggu, Ding. Sebelum itu, apakah itu bukan bahasa Pak Jokowi sebenarnya ingin ngeles aja, sehingga nanti di pengadilan pun paling nggak bakal dikeluarin bahwa ini sebagaimana tuduhannya Ahmad Khozinuddin dan kawan-kawan? Enggak, Pak Jokowi nggak punya ijazah, makanya dia ulur-ulur di Barreskrim, tidak diperlihatkan di ruang publik, di Polda juga tidak diperlihatkan di ruang publik. Ini ketahuan ijazahnya Pak Jokowi itu nggak ada. Itu cuma bahasa untuk di pengadilan, ujung-ujung di pengadilan juga nggak bakal diperlihatkan. Bahasa itu ente terjemahkan seperti apa kira-kira? Iya, karena itu mental mereka, gitu loh. Jadi kan kesalahan mereka itu adalah menganggap bahwa semua orang semental dengan mereka, gitu. Karena mereka ini pembohong, mereka anggap Pak Jokowi juga akan melakukan hal yang sama, berbohong juga nanti, kan gitu. Jadi sebenarnya tidak sama sekali seperti itu. Pak Jokowi memperlihatkan ijazah aslinya di Polda, di Barreskrim, memperlihatkan ijazah aslinya. Dan sekali lagi, Pik, sebagaimana apa yang kita sampaikan kemarin, bahwa tidak ada yang bergeser. 58% kepercayaan kita terhadap Pak Jokowi itu tidak ada yang bergeser sama sekali. Bahkan ada survei terbaru dari Burhanuddin Muhtadi bahwa angka kepercayaan publik bahwa Jokowi memiliki ijazah asli itu 67%. Gitu loh. Orang meyakini itu. Kita nggak akan bergeser, Pik. Apapun yang dilakukan oleh mereka-mereka, upaya untuk menggerus Pak Jokowi, menceritakan bahwa Pak Jokowi memiliki ijazah palsu, itu nggak akan merubah apa-apa, gitu. Tidak akan merubah apapun. Kita meyakini itu, sehingga kenapa kita hari ini berpikir bahwa tidak lagi menjadi penting soal ijazah ini akan dibuka atau tidak, tapi menjadi lebih penting adalah tolong tangkap orang-orang penyebar kegaduhan ini. Kita kan sudah di situ level berbicaranya, gitu loh. Bukan di level buka atau tidak. Tidak di situ lagi. Karena saya pernah katakan ke podcast Bung Bil beberapa waktu lalu bahwa boleh jadi Pak Jokowi membuka ijazah itu dan dia kemudian berdamai dengan orang-orang yang meminta untuk membuka. Tapi jangan ketika dia memperlihatkan ijazah itu justru dia bermasalah dengan kita yang percaya dengan dia. Gitu loh. Nah, jadi gini, kalau Pak Jokowi buka, jangan-jangan Om Angga yang marah, kan gitu. Kenapa sih Pak Jokowi ngalah, kan gitu. Loh, kita yang tadinya simpatisan berat Pak Jokowi, dengan Pak Jokowi membuka ijazah itu, maka kita jadi kurang simpatik. Pak Jokowi, kita udah kelahi di jalanan, kelahi di medsos, kelahi di channel YouTube-nya Bang Bil, Bapak malah bukain, kan gitu. Itu kan simbol bahwa Jokowi mengalah kepada orang-orang yang sejak awal tidak mendukung dia dan anaknya waktu di Pilpres. Kan lucu nih.
Gitu. Ngapain gitu loh? Ada fakta Pik bahwa wartawan-wartawan dilihatin. Ada fakta beberapa orang yang datang termasuk kemarin kesaksiannya Ibu Risma. Ibu siapa? Ibu siapa yang Nasdem ini? Ya. Ibu Irma. Irma ya, Caniago ya. Ibu Irma itu juga pulang dari situ juga menyatakan bahwa melihat. Artinya apa? Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya kepada orang-orang yang dia rasa orang-orang ini sahabat dia, orang-orang ini adalah teman dia yang mungkin lebih damai bersama dia. Tapi kalau ijazah ini dilihatin kepada orang-orang yang sejak awal ngomongin dia Fir'aun, yang sejak awal ngomongin dia penipu, ngomongin dia wayang, bahwa dia boneka Amerika dan segala macam, wah nggak bakal mau lah, lu sudah nyerang gua terus lu minta lagi jasa gua, ngapain gitu? Serendah itukah Pak Jokowi itu? Tapi gini, ini bisa dibantah dengan kalimat begini. Apa sih susahnya Pak Jokowi demi kenegarawanannya, mau itu yang nanya setan kah, iblis kah, Roy Suryo kah dan kawan-kawannya, selama dalam rangka untuk tidak lagi terjadi kegaduhan, tidak lagi terjadi drama yang berkepanjangan, ayolah Pak Jokowi perlihatkanlah. Kan cuma begitu permintaan mereka terakhir inilah. Soal Pak Jokowinya, aku mau menarik dengan bahasanya Bang Kindi tadi. Oke, Pak Jokowi perlihatkan, tapi Pak Jokowi akhirnya menyakiti perasaan 70% orang yang berharap jangan diperlihatkan, kan gitu. Bagaimana itu kira-kira temanya? Iya, secara politik merugikan Pak Jokowi kalau dia buka. Oke. Saya kan selalu ingatkan, berkali-kali saya ingatkan bahwa jangan bicara Jokowi dalam konteks dia mantan presiden juga. Nggak melulu harus itu sandaran berpikir kita. Jangan melulu memikirkan bahwa Pak Jokowi harus buka. Kenapa? Karena dia ini tokoh bangsa yang sudah pensiun dari kepemimpinannya. Jangan juga soal itu yang kita kemukakan. Jangan bicara soal kebijaksanaan. Jangan juga soal itu. Yang juga tidak boleh dilupakan adalah Jokowi ini politisi. Gitu loh. Sangat rugi Pak Jokowi jika kemudian dia membuka ini. Ketika ruang ini dia buka, maka ini akan mengakhiri show. Ini akan mengakhiri konser-konser yang panjang. Biarkan saja ini bergerak terus. Pak Jokowi sedang berkompetisi bersama mereka. Ya, siapa yang akan benar-benar nanti di pengadilan menjadi pemenang, itu baru ujung dari pencapaian hukum dan sekaligus juga pencapaian politik beliau. Gitu. Sangat disayangkan kalau beliau membuka sekarang, ya, maka ini akan habis. 2 minggu orang akan berhenti bicara soal ini. Kan? Jokowi sekali lagi akan memainkan film ini untuk menjaga irama dan nama beliau tetap sehat dalam percakapan publik. Saya selalu mengatakan bahwa yang menyerang beliau tidak akan berubah, akan terus menyerang, tapi yang mencintainya juga akan bertahan. Gitu. Nah, Pak Jokowi melakukan ini. Nah, sementara mereka saat ini, kalau saya melihat ya, performa Rismon dan kawan-kawan, saya melihat performa Roy Suryo dan kawan-kawan, ini menurun sebenarnya. Sebenarnya sudah di level kalah, tapi hanya mencari-cari alibi. Saya bisa merasa itu dari gestur, dari spirit, ya, sehingga kemudian mencari-cari alasan melapor Jokowi ke hal-hal yang lain lagi, gitu loh. Melapor Jokowi bahwa berbohong Kasmujo bukanlah dosen pembimbing segala macam. Itu kan sudah dalih-dalih orang-orang yang kalah. Mungkin mereka pakai takliknya Ronald Koeman gitu loh, bahwa sebaik-baik pertahanan adalah menyerang. Kan begitu. Ya mungkin mereka sedang melakukan itu sekarang karena ketinggalan skor, apa boleh buat. Kiper pun harus maju gitu loh untuk membantu minimal barangkali bisa seri gitu. Nah, semua cara ini mereka tempuh hanya untuk selamat dari status tersangka yang dalam waktu dekat ini akan mereka segera dapat. Dan itu insya Allah tersangka asli, bukan tersangka palsu. Oke, tapi sebelum aku mau lanjut, aku mau lempar dulu ke Bang Kindi ya. Kan kita udah baca ini dari perspektif hukumnya. Dan kita juga udah melihat bagaimana kemudian penjelasan dari Bang Angga nanti, apa tadi itu terlihat jelas bahwa ini sudah on the track, bahwa Pak Jokowi yang dilakukan oleh Pak Jokowi melaporkan mereka dan mereka sebentar lagi akan jadi tersangka dan yang sudah dilakukan oleh polisi. Aku pun mau nanya ke Bang Kindi, kalaupun mereka ini masuk di di ruang pledoi ini, kan mereka sudah berhasil menciptakan suasana framing yang begitu luar biasa, mengkonstruksi benar-benar ada konspirasi, ada kekuatan dan kekuasaan, apalagi Hozinuddin itu selalu kalau bicara ke sana kemari, ada kekuasaan, partai coklat sekarang dikuasai oleh kelompok tertentu, untuk mendesain bagaimana caranya klien saya dikriminalisasi, dipercepat untuk dipenjarakan dan menyelamatkan Jokowi sehingga ijazahnya Pak Jokowi yang sampai sekarang tidak bisa diperlihatkan itu terbebas.
Nah, menurut ente, apakah kalaupun mereka akan ditangkap dengan suasana seperti ini, selesai nggak? Silakan, Ding. Oh ya, sebenarnya tanpa ada kisruh Jokowi, komponen ini tetap membenci sebenarnya. Oke. Tanpa ada kasus ijazah ya memang sebenarnya belahan peta politik kita memang sudah termap seperti itu, gitu. Ya. Tanpa ada tema makzul, tanpa ada tema ijazah, Ya. komponen ini memang sudah berdiri berbaris rapi anti Jokowi, gitu. Ya. Jadi sebenarnya tidak akan punya dampak apapun sebenarnya. Oke. Sekali lagi, bahwa kemudian yang benci akan tetap benci, yang mencintai akan tetap mencintai. Itu fragmentasinya jelas, Kipik. Tidak akan ada semacam eksodusme orang-orang yang sebelumnya percaya dengan Jokowi, kemudian akibat dari olahan-olahan ini mempengaruhi kepala mereka untuk berpindah, itu nggak bakal terjadi. Kenapa? Karena seperti yang Bang Angga sampaikan tadi, cara mereka melakukan perjuangan ini agak ekstrim gitu loh. Cara mereka ini agak di luar adab ketimuran gitu. Jadi kalau idealnya tuh gini, saya peneliti, saya ahli, saya curiga, jangan-jangan ijazah Jokowi ini palsu. Apa sulitnya dia tiba-tiba mendatangi Pak Jokowi, saya ingin meneliti ijazah Bapak karena saya curiga ijazah Bapak ini palsu, misalnya gitu. Ngapain dia harus ke ruang publik? Tiba-tiba mendatangi UGM dan seterusnya untuk bikin ini lebih rame gitu. Ya semua ini upaya untuk mengkerdilkan Pak Jokowi, dan itu adalah hal yang sekali lagi tanpa ada kisruh ijazah pun memang sejak awal mereka udah antipati ke Pak Jokowi. Nah sekarang pertanyaannya, kira-kira ada bias nggak setelah penangkapan misalnya gitu? Tiba-tiba ada rusuh nggak seperti itu? Kan gitu. Ada banyak fakta, bahkan pembubaran HTI juga tidak ada kerusuhan apa-apa tuh. Ada banyak fakta gitu. Nah, jadi saya juga ingin mudah-mudahan Roy Suryo bisa dengar ini. Roy, ya, Tifa, Rismond, Anda harus tahu, kebanyakan dari orang-orang yang mendukung Anda itu arsinatuhum ma'aka wasuyufuhum alaika. Wajahnya bersama Anda, tapi pedangnya juga mengintai Anda. Saya ingin bilang ketiga orang ini, percayalah, jika besok ada vonis pengadilan yang membuat kalian jadi pesakitan, maka orang-orang yang kemarin berkuar-kuar di media sosial menolong Anda, itu tidak akan muncul untuk membantu Anda. Percayalah, mereka juga akan tiarap sembunyi di rumah masing-masing. Kita tahu mental mereka tuh. Oh gitu. Kemarin ada organisasi besar, ya, yang mengatakan kalau Habib kami diganggu, maka darah dan nyawa akan kami tumpahkan. Nggak ada juga tuh setelah Densus tangkap. Ada yang bilang nanti kalau seandainya organisasi kami dibubarkan, maka terjadi revolusi. Nggak ada juga tuh, gitu. Jadi mereka ini sudah bicara atas nama organisasi besar, toh tidak terjadi apa-apa. Bagaimana kalau bagaimana kalau yang ngancam itu adalah, kalau yang ngancam itu para purnawirawan? Ya itu juga purnawirawan yang sudah tidak punya senjata kan gitu. Oke, lanjut. Purnawirawan yang menurut saya juga nilai produktivitasnya sudah tidak ada. Mereka akan jauh lebih bagus menjadi tokoh bangsa, ya. Karena kalau ada purnawirawan bergerak dengan badannya sendiri, dia mau pakai pasukan mana nih? Kan nggak mungkin pasukan yang sekarang masih aktif. Nggak mungkin. Dia pasti mau pakai pasukan yang non aktif juga, ya. Pasti umurnya seperti mereka juga, masih sanggup tuh teriak-teriak di jalanan, gitu. Terus yang kedua, jangan pernah menganggap, ini yang mungkin dilupakan oleh teman-teman yang menyerang Pak Jokowi. Jangan pernah menganggap bahwa diamnya pendukung Jokowi hari ini seolah-olah mengakui kebenaran mereka dan seolah-olah mengaku kalah. Tidak sama sekali. Tapi orang-orang ini, orang-orang yang saat ini lebih memilih nonton, pertama, kami sedang menikmati sinetron panjang ini. Kadang-kadang ada episode yang juga memainkan jantung. Sekali waktu juga ada humor-humornya, ada lucu-lucunya. Kita lagi nikmatin, Pik. Dan kita nggak akan bereaksi segila mereka tuh, teriak-teriak, dikit-dikit jumpa pers, dikit-dikit curhat ke media sosial, dikit-dikit curhat di depan podcast gitu, untuk mencari pembelaan, suaka dan pembenaran. Kita nggak kayak gitu. Kenapa? Karena kita berhitung bahwa agenda yang mereka lakukan ini, mereka punya satu harapan. Ada harapan besar mereka. Harapan besar mereka adalah pemilih Jokowi atau fanatisme kelompok Jokowi atau orang-orang yang mempercayai Pak Jokowi bereaksi hal yang sama untuk berhadapan-hadapan dengan mereka. Itu harapan mereka. Sekarang bayangkan kalau Om Angga turun dengan pasukannya, karena merasa cinta dengan Pak Jokowi, Om Angga turun bawa pasukan di Jakarta, demo kiri kanan melawan Roy Suryo dan kawan-kawan.
Bayangkan saya turun dengan pasukan saya demo untuk menghadapi Rismon. Maka mereka akan merasa besar, dan yang kedua, dan itu yang memang mereka harapkan, gaduh. Oke. Kegaduhan itu akan punya implikasi secara politik. Ya, kegaduhan ini bisa menimbulkan, salah satunya adalah pemakzulan terhadap Gibran. Ya. Itu strategi. Jadi ketika kita gaduh, Prabowo juga, waduh ini kok ribut bangsa di bawah kepemimpinan saya. Maka muncullah ide, Pak, ambil jalan tengah. Sudah, Gibran istirahatkan. Kan semua ide akan muncul. Nah, kita nggak goblok-goblok amat, Pik. Kita juga berhitung semua skema itu. Gitu loh. Sampai detik ini, kita tidak berpikir untuk menyambut tantangan mereka, bukan karena kita merasa salah atau kalah, enggak. Justru kita tahu bahwa kalau kita imbangi ini, kalau kita datang juga mirip seperti yang mereka lakukan, maka itu akan menimbulkan kegaduhan, dan yang kasihan adalah pemerintah. Yang kasihan adalah rakyat. Bayangin kalau kita sudah berhadap-hadapan gitu loh. Ya kalau kita mau berhadap-hadapan, nggak ada menangnya mereka kalau mau dihitung, nggak ada menangnya. Gitu. Ini kan kalimat yang dulu pernah disampaikan Bang Benny Ramdhani tanpa sadar, yang dia tidak tahu ternyata direkam oleh media. Ketika beliau ngomong di depan Pak Jokowi bahwa, Pak, kita sudah siap untuk perang, kan gitu. Pak, kenapa kita enggak? Karena tahu bahwa kita besar dan banyak, gitu. Cuma kan Pak Jokowi selalu memilih jalan ojo, gitu. Ojo dume, ojo gitu-gitu lah. Jangan ribut, jangan semua gitu. Jangan, biarkan ini sudah jadi ranah hukum, biarkan hukum nanti yang akan menjadi menjadi penentu. Kalau Pak Jokowi memang menyimpan ijazah palsu, kalau memang Pak Jokowi tidak punya ijazah, maka dia akan pasti menggunakan opsi yang saya sampaikan tadi, rusuh. Ya, jadi kalau memang Pak Jokowi itu mau melarikan diri dari tuntutan kebenaran ijazahnya, dia pasti nggak akan dorong ke ranah hukum. Dia pasti akan telepon saya, gitu kan? Akan telepon Om Angga, bela saya ya, kan gitu. Om Angga, kumpul pasukannya. Kindi, kumpul pasukannya. Ribut, nah rusuh. Ketika rusuh, hukum tidak bisa berbuat apa-apa di sana. Saling bakar, saling serang, tapi negara menjadi kacau. Kalau Pak Jokowi mau menyelamatkan diri dari ijazahnya itu, dan dia bisa gunakan pasukan 58% untuk bikin gaduh. Terkait tapi masalah kan dia ini tidak lakukan gitu, karena memang dia pegang ijazah asli. Aku mau ngejar itu. Tapi kan sampai dengan saat ini oleh mereka ini, Roy Suryo dan kawan-kawannya, TPUA dan juga masyarakat yang sudah terpolarisasi yang mendukung dengan gerakannya TPUA ini, justru menilai, termasuk yang dimainkan oleh para kuasa hukumnya mereka, Pak Jokowi bermain, dalam artian Pak Jokowi itu memanfaatkan kisru ijazah palsunya dan dia berbohong seolah-olah dia tidak melakukan tindakan apa-apa. Orang akan disuguhkan seolah-olah Pak Jokowi inilah yang memang memainkan peran. Silverster, kau main begini ya. Hey Bang Bill dan kawan-kawan YouTuber Nusantara, kalian main begini ya. Hey kalian yang berada di Unpacking, Bang Zulfan, kalian main begini ya. Seolah-olah Pak Jokowi lah yang mendesain semua itu. Sehingga itu orang-orang yang seperti termasuk Bang Kindi dan Bang Angga ini pasti sudah dikategorisasi sebagai ternak Mulyono. Artinya Pak Jokowi menternak kita-kita ini. Kalian bermain di wilayah itu, pokoknya kalian narasinya begitu. Jadi seolah-olah Pak Jokowi, padahal dalam pandangan aku ya, Pak Jokowi lagi tidur, Pak Jokowi nggak tahu kalau kita lagi belain dia, Pak Jokowi nggak ngerti apakah ijazah palsu ini dan dia nggak kenal kita, Fik. Oke. Bagaimana mau menjelaskan ini ke publik? Aduh, jadi gini lah, ini hubul waton minal iman ya. Kita harus percaya bahwa sebaik-baik iman awal itu adalah cinta bangsa dan tanah air gitu loh. Dan orang yang mencintai bangsa dan tanah air itu ditandai dengan menghormati umaroknya, gitu loh, menghormati kepemimpinan. Nah, saya kan dua kali pemilu nggak pernah nyoblos Pak Jokowi. Iya, sama. Nggak pernah, orang saya Gerindra gimana, gitu loh. Saya kan nggak pernah, nggak pernah. Gitu loh. Terus gimana? Saya mau disebut apa nih? Ternak Prabowo atau gimana nih? Kayak gitu. Gitu. Maksudnya sebenarnya ini hanya bentuk dari wujud ya. Rasa penghormatan kita terhadap orang yang sudah menghabiskan masa baktinya berpuluh-puluh tahun sejak dari wali kota, gubernur menuju ke presiden, yang telah membangun negeri gitu, yang telah
memberi banyak hal yang luar biasa di era kepemimpinannya, yang kita tidak pernah mampu untuk membalas apa-apa. Ya kemungkinan hari ini saya muncul untuk membela Pak Jokowi sebagai rasa penghormatan saya, gitu, terhadap seseorang yang pernah memimpin, gitu loh, memimpin bangsa ini. Ini kan citra dari adab ketimuran yang sejak dari era monarkisme, kolonial sampai republikan ini seperti itu harusnya menjadi rakyat, gitu loh. Harusnya kan kita pelan-pelan untuk menghormati pemimpin-pemimpin kita. Dan Pak Prabowo dalam pidato-pidatonya selalu menyayangkan kenapa sih bangsa ini menjadi bangsa yang tidak hormat dengan pemimpin-pemimpinnya. Kenapa sih bangsa ini cenderung suka mengkritik pemimpin-pemimpinnya, gitu loh. Nah, apalagi mereka yang dari awal memang tidak bersama Pak Jokowi. Kan lucu juga, gitu. Nah, kalau kita ini lebih kepada penghormatan. Rasa terima kasih Pak Jokowi, Anda telah membangun negeri ini. Sehingga ketika beliau dizolimi, beliau diserang, ya, walaupun beliau dalam posisi yang diem, tidak membalas, tentu kita gatal juga nih. Oh ini jangan seperti inilah. Enggak usah Pak Jokowi, enggak usah Pak Jokowi. Ada orang namanya Tampiras misalnya. Ya. Jadi ada orang namanya Tampiras, minta maaf strata sosialnya di bawah banget, ya. Mungkin juga setengah gila, orang biasa saja. Terus kalau dia dizolimi di depan mata kita, bangkit rasa spirit kemanusiaan kita untuk bela Tampiras, gitu loh. Yang notabene-nya Tampiras ini bukan siapa-siapa. Loh, apalagi seorang Jokowi. Ya, awalnya saya sih kalau seandainya cara mengelola penyerangan terhadap Pak Jokowi ini memang berbasis hukum yang baik, berbasis penelitian yang baik, ya saya awalnya ya pikir ya udah deh, memang mereka anti Pak Jokowi. Tapi ketika serangan-serangan ini kemudian sampai gantung Jokowi PKI, wah ini udah aneh-aneh aja, ini udah nggak mungkin, ini udah nggak masuk akal aja gitu. Emang ada orang pernah digantung di bangsa ini? Bahkan orang yang pernah ngaku mau digantung di depan Monas pun nggak digantung sampai sekarang. Gitu loh. Jadi seperti itu, hanya karena kalah di Pilpres, hanya karena beberapa komponen yang lain dipecat dari BUMN, yang lain dipecat dari menteri, karena yang lain juga mungkin syahwat politiknya tidak tersalur di era Pak Jokowi, maka kemudian komponen ini berkumpul menjadi satu kesatuan dan mungkin dibiayai oleh korporat-korporat yang dibubarkan Pak Jokowi di masa lalu. Berkumpullah donatur-donatur ini, kemudian membiayai gerakan-gerakan tambahan ini. Ya ribut, saya sudah bilang ke Upik kemarin, Pik, kita ini anak Jakarta. Kita tahu persis Jakarta tuh nggak ada yang gratis. Apatah lagi orang-orang itu. Separuh dari orang yang ikut perjuangan Tifa, perjuangan Roy Suryo, perjuangan Rismon, anak-anak yang berada di berbaris menjadi bemper-bemper di belakang ketiga orang ini, itu temanku. Saya kenal mereka, teman ngopi saya. Dan saya tahu mental mereka, Pik. Tahu banget gitu loh. Ngapain ada orang-orang yang nggak mikir kerja, ngasih makan anak istri, nimbrung di urusan ini. Kalau gratis nggak mungkin, Pik. Aku tahu persis mental mereka. Itu nggak ada yang gratis, itu koin semua, robot-robot diisi koin gerak kan gitu. Jadi mereka ini mesin dindong yang diisi koin gerak. Gitu. Kalau lo serius, Pik. Jadi kalau mau bilang bahwa Jokowi menggunakan uang yang banyak untuk mengelola termasuk Silverster, Bang Andi dan kawan-kawan, bahwa itu ada aliran dana Jokowi termasuk mendatangkan kalian YouTubers Nusantara. Ini aku mau bilang bagi kalian yang 1000 lebih ya. Demi Allah dan Rasulullah, kami ini orang susah. Ya, kami bukan orang kaya sebagaimana yang ada di pikiran kalian. Oh ini Bang Bil, Bang Angga, ini Kindi bertiga ini. Wah ini sudah terima dulu tadi transferan baru kok podcast nih. Kayak gitu. Bos, kita ini orang susah. Dan oleh karena kami susah, kenapa kami jadi bela Jokowi? Karena Jokowi senantiasa berpihak dengan orang-orang susah. Jadi justru yang perlu dipertanyakan adalah kalian yang menyerang Pak Jokowi, yang dikit-dikit press conference-nya tuh di hotel bintang, ya, dikit-dikit pertemuannya di apartemen mewah, dikit-dikit berangkat sampai ke Inggris, sampai ke Australia, bikin pertemuan. Bos, sudahlah. Bayangin ya, Jakarta itu nggak ada yang gratisan, Pik. Semua tuh nggak ada yang gratisan. Terus siapa? Siapa yang mau biayai itu semua? Kalau memang nggak ada donaturnya, itu satu. Ya, apalagi ngumpulin purnawirawan, jenderal. Itu bukan duit kecil, bro. Itu bukan duit kecil. Ngumpulin orang-orang gede itu bukan duit kecil gitu loh. Seperti itu. Dan sekali lagi saya pikir
mudah-mudahan kita semua ya tidak berada dalam satu keadaan alam bawah sadar kita yang salah